Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Arju. Selamat malam. Ini malam-malam Bang Arju sengaja untuk maaf dengan pakaian santai ya. Malam-malam sengaja ya mau review. Banyak pertanyaan yang menanyakan tentang kenapa Arju setiap tipenya itu mempunyai 3 jenis harga ya. Ada premium, kemudian ada tipe A, kemudian tipe B. Malam ini Bang Arju akan terangkan kenapa demikian, karena banyak permintaan untuk ya biasalah masalah harga itu tawar menawar. Memang untuk harga pompa Arju itu kita coba untuk membuka dengan satu harga, jadi tidak ada perbedaan antara harga di Pulau Jawa dan di luar Jawa, sama, harganya sama. Yang membedakan nanti di ongkos kirimnya saja. Jadi untuk itu malam ini saya terangkan apa itu tipe premium, seperti apa kualitas bahan bakunya, dan apa itu tipe A, seperti apa bahan bakunya. Kemudian yang tipe B itu juga seperti apa bahan bakunya. Kalau masalah kualitas pompa atau kemampuan pompa, untuk kemampuan pompanya itu tetap saya setting sesuai dengan kemampuan sumbernya. Jadi sesuai dengan sumber air yang mau dipasang pompanya, settingannya tetap sama. Walaupun pilihannya A atau B atau premium, itu kalau sumbernya mempunyai daya tekan sedang, ya kita buatkan pompa dengan kemampuan daya tekan sedang itu, supaya hasilnya bisa maksimal, sama-sama bisa maksimal. Dan, di sini Bang Arju sudah ada 3 jenis bahan baku. Ini bak pompa ukuran 6 inci. Ini buat sampel saja, dan saya ada jangka sorong itu kalau saya menyebutnya. Ini nanti buat mengukur ya. Yang pertama kali saya terangkan adalah yang premium. Ini menggunakan seamless ya. Kita menggunakan seamless ketebalan 7,1 mili. Coba kita ukur. Oke. Ya, kita coba untuk yang menggunakan seamless dulu ya. Iya. 7 lebih sedikit sekali, 7 mili.
Ini adalah bahan baku yang kita pakai untuk tipe premium. Salah satu contohnya untuk 6 in seperti ini. Kita menggunakan ketebalan bahan baku 7,1 mili. Kemudian leher dan tabungnya pun sama. Kita menggunakan bahan baku yang sama. Karena kualitas pompa itu yang utama itu di bodi dan di tabungnya. Makanya Arju membuat tipe premium untuk melayani pembeli yang memang mengejar kualitas. Kemudian untuk flanknya, flank penggabungnya. Ya. Bisa kita lihat, iya, 8 mili. Ada yang menanyakan, kenapa flank saya hanya menggunakan ukuran 8 mili? Dengan ketebalan bodi dan tabung itu menggunakan 7,1 mili, hanya selisih sekitar 1 mili. Dalam teknik pengelasan yang saya ketahui, itu klaim ini kita memilih ketebalan flank itu kita juga harus perhitungkan beban sambungan. Beban sambungan itu yang pertama. Kemudian ketebalan pipanya. Kalau menurut saya, dengan selisih ketebalan 1 mili itu sudah mencukupi untuk beban yang akan ditanggung oleh flank ini. Kemudian perhitungan yang kedua, dalam teknik pengelasan itu kita harus perhitungkan untuk setelan ampere di trafolasnya. Waktu kita mengelas itu kita harus perhitungkan juga ketebalan bahan baku yang akan kita elas. Ketika bahan baku itu sama atau hampir sama, kita akan lebih mudah untuk mengatur temperatur atau voltase dari ampere trafonya. Tetapi ketika kita mengelas dua bidang kerja yang berbeda ketebalan bahan bakunya, apalagi cukup signifikan, seumpama yang satu 2 cm atau 20 mili, kemudian tabungnya hanya 5 mili. Kita harus berhati-hati untuk mengatur ampere voltase dari trafonya. Karena untuk besi yang tebal otomatis dia lebih keras, lebih tebal, membutuhkan ampere atau tegangan yang lebih tinggi daripada yang 5 mili. Otomatis salah satunya, bila tidak hati-hati, salah satunya
itu nanti sifat dan karakter bahan baku itu akan berubah banyak sekali di titik pengelasannya. Biasanya dia akan lebih rapuh kalau terlalu besar ampernya. Itu perhitungan kita atau saya yang kedua. Kemudian untuk perhitungan saya yang ketiga, karena apa? Karena kalau saya buat flanknya ini tebal 20 mili dan lebar, itu nanti saya akan memberatkan di ongkos kirimnya untuk pembeli yang dari jarak yang jauh atau di luar Jawa. Makanya saya coba pertimbangkan untuk hal-hal yang tidak begitu dibutuhkan sekali, kita coba efisienkan, kita coba perhitungkan semuanya supaya kualitas pompa pun masih bagus, ketahanannya juga lebih kuat, masih kuat, tapi juga tidak memberatkan di ongkos kirimnya. Kasihan nanti yang di luar Jawa terbebani ongkos kirim gara-gara cuman flank-flank yang terlalu tebal-tebal sekali, itu kan nanti diketawain, itu nanti malah tabungnya hanya 2 mili, flanknya 20 mili, kan nggak lucu itu. Nggak lucu. Jadi tetap saya gunakan pengetahuan saya di bidang pengelasan untuk juga memperhitungkan semuanya. Kemudian ini yang tipe premium. Kita akan lihat tipe A-nya. Ini bahan bakunya, kita menggunakan galvanis medium A STW, itu kita pilih kualitas medium A yang terbaik. Kita coba bisa terlihat enggak? Iya, 5 mili. Ya, ini kualitas bahan baku untuk tipe A nya itu 5 mili. 5 mili. Kemudian untuk flanknya kita menggunakan 6 mili. Selisih udah 1 mili, udah cukup saya kira itu. Karena yang kita kejar adalah kualitas bahan baku fisik utamanya, yaitu bak pompa sama tabungnya. Kemudian untuk tipe B, ini yang 6 in tipe B, kita menggunakan bak pompanya itu besi hitam, ketebalan 3,3 lebih pokoknya. Ya, 3,5 mili dengan tabung medium B 2,6 mili. Galvanis medium B itu yang di pinggir itu tabungnya, dengan flanknya ukuran 6 mili.
sama dengan yang ini. Ini tipe B, kemudian tipe A, kemudian premium. Kita buat satu jenis pompa dengan 3 kualitas harga, karena kita memang tidak memberikan penawaran harga. Kita mempunyai patokan sendiri, kalkulasi serasa udah pas, seimbang antara kalkulasi modal dan harga jual. Kita berikan bandrol harga yang alhamdulillah masih sekitar 1,5 tahun ini tidak ada perubahan. Untuk yang khusus untuk premium ini, baut-baut juga udah menggunakan baja. Kemudian kita untuk packingnya itu udah menggunakan bahan baku uretan, bukan karet ya. Untuk packingnya bahan uretan, dan insya Allah itu kekuatannya juga udah puluhan tahun, udah tahunan lah, insya Allah puluhan tahun mungkin nyampe. Karena yang udah memahami bahan uretan nanti paham lah uretan itu bahannya seperti apa. Insya Allah untuk packing tabung ini dengan tekanan di atas 12-15 bar pun itu, sampai mungkin di atas 15 bar pun itu, kalau bahan baku uretan buat packing insya Allah kuat. Oke, ini oke, itu tadi adalah sedikit review dari Bang Arju ya. Untuk menjawab pertanyaan dari penelpon atau juga fan-fan Arju ya. Terima kasih atas doanya, terima kasih atas dukungannya untuk Arju. Terima kasih. Walaupun tidak membeli pompa, banyak yang menyempatkan hanya ngobrol-ngobrol dan memberikan dorongan, apresiasi ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk sambutannya masyarakat Indonesia, dukungannya untuk mencoba berinovasi dan mengembangkan tentang sistem pompa hidram ini, yang supaya bisa dirasakan banyak masyarakat dimanapun berada, untuk pemasangannya dipermudah, kualitasnya yang ditingkatkan, kemampuan debit airnya yang coba dievaluasi dan selalu dievaluasi. Sekali lagi terima kasih, dan maaf juga untuk yang memberikan apresiasi terlalu banyak. Belum pantas saya untuk mendapatkan apresiasi atau pujian-pujian itulah. Saya merasa masih kecil dan saya harus banyak belajar lagi, dan untuk itu saya selalu mengapresiasi kepada senior-senior saya yang sudah terlebih dahulu berkecimpung di pompa hidram, walaupun mungkin kadang ada perbedaan persepsi, perbedaan keyakinan, ya itu
itu karena kita mempunyai keyakinan sendiri-sendiri, dan saya hormati itu. Memang untuk belajar kita nggak boleh malu sama siapapun, bahkan sama seekor semut pun kita harus belajar. Sama siapapun kita harus belajar. Dan pompa hidram Arju semoga bisa selalu berinovasi, meningkatkan kualitas, dan terima kasih atas dukungannya, pokoknya dukungan semua masyarakat Indonesia. Saya mohon doanya. Saya juga masih belajar dan bagi saya tidak ada istilah saya itu pintar atau gimana ya. Karena apa? Dalam setiap saya menemukan sumber air yang baru, saya merasa bodoh, dan saya harus belajar. Dan saya merasa harus belajar. Ketika saya menemukan sumber air yang baru, yang berbeda-beda dalam pemasangan, itu saya harus belajar terus. Gimana caranya saya membuat pompa yang saya sesuaikan kemampuannya dengan kemampuan sumber airnya. Karena nggak mungkin saya membuat pompa yang sama, yang dipasang di tenaga yang kuat sama tenaga yang lemah, atau sama tenaga yang tanggung-tanggung. Itu nggak mungkin saya membuat pompanya settingannya sama, itu nggak mungkin. Kalau cuman sekedar disetting di setelan manual di spare part pompanya juga belum tentu bisa maksimal. Karena apa? Kita harus perhitungkan juga segalanya, bodinya, sudut-sudut bodinya. Ya kita sesuaikan dengan karakter daya tekannya itu kayak apa. Supaya apa? Supaya pompa itu bisa bekerja dengan maksimal dan mempunyai hasil yang maksimal untuk tempat tersebut. Demikian sedikit review malam ini dari saya, Arju si Petualang. Semoga semakin bisa diterima di masyarakat, bermanfaat buat semua lapisan masyarakat, bisa dipasang, semoga bisa dipasang di semua karakter air. Mohon doanya saja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.